Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Muhammad Lukmanul Hakim. Kali ini kita akan belajar bersama tentang faktorisasi tunggal. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga dikenal sebagai faktorisasi tunggal. Berikut ini akan diberikan beberapa teorema yang harus diketahui sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi habis A dan P membagi habis B. Nah, buktinya yaitu karena P suatu bilangan prima, maka untuk sembarang bilangan bulat A berlaku AP sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P membagi habis AP, kita pernah membuktikan bahwa P membagi habis P. Buktikanlah kembali. Dan jika AP sama dengan P, maka P membagi habis A, jadi terbukti bahwa P membagi habis A atau P membagi habis B. Teorema 4.5 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3, sampai dengan AN, yaitu jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A1, A2, A3, sampai AN, maka P membagi habis A1 untuk P membagi habis AI untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Nah, contohnya di sini 20. 2 kali 10 didapat bahwa 2 membagi habis 2. 20. 5 dikali 4 didapat bahwa 2 membagi habis 4. Nah, P sama dengan 2. Contohnya yaitu P sama dengan 2, A sama dengan 4, P sama dengan 3. P membagi habis AP. Nah, tadi kan A itu 4, P itu 3. Berarti 2 membagi habis 4 dikali 3, yaitu 2 membagi habis 12, yaitu 6. Bisa kita perluas dengan A, A2, A3, sampai AN. A, B sama dengan P. Yaitu P membagi habis A, berarti kan tadi A-nya kita 4. Berarti 2 membagi habis 4, yaitu 2. Selanjutnya yaitu jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi habis A dan P membagi habis B. Kasus khusus jika P, Q, dan R adalah bilangan prima dan P membagi habis QR, maka P membagi habis Q atau P membagi habis R, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R. 3 membagi habis 15. Perhatikan bahwa 15 yaitu didapat dari faktornya yaitu 3 dikali 5. Dan 3 membagi habis 3 karena 3 sama dengan 3. Jika P1, P2, P3 sampai Pn adalah bilangan-bilangan prima dan Q1, Q2, Q3 sampai dengan QK, maka P sama dengan QK untuk suatu bilangan bulat K dengan K kurang dari sama dengan selebih dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan N. Terus di sini ada teorema 4.6. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor prima tersebut tunggal kecuali urutan dari faktor-faktornya. Nah, di sini kita buktikan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan itu adalah bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Hampir sembarang bilangan bulat positif n sama dengan 1. Jika n suatu bilangan prima, maka n adalah faktornya sendiri. Jika n suatu bilangan komposit dan diandaikan bahwa pemfaktoran n atas faktor prima adalah tidak tunggal, misalnya n sama dengan P1, P2, P3 sampai dengan PT dan N sama dengan Q1, Q2, Q3 sampai dengan QR dengan PI dan QC masing-masing adalah bilangan prima untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R serta P1 dan Q1. Nah, di sini karena N sama dengan P1, P2 sampai PT, maka P1 itu membagi habis N. Sehingga P1 membagi habis Q1, Q2, Q3 sampai dengan QR.
R. Dan selanjutnya menurut perluasan teorema 4.5 di sini maka P1 sama dengan QK untuk suatu K dengan K lebih dari sama dengan 1, K kurang dari sama dengan R. Dan mengingat Q1 Q2 itu lebih dari sama dengan Q1 dan Q2 lebih dari sama dengan Q3 lebih dari sama dengan QR, maka P1 kurang dari sama dengan Q1 karena N sama dengan Q1, Q2, Q sama dengan QR, maka Q1 membagi habis N. Nah, terus kita lanjut seperti contoh di sini. 30 itu 2 dikali 3 dikali 5. 2, 3, 5 itu adalah bilangan prima semua. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Atau itu bisa dibalik-balik. Contohnya yang bawahnya 3 dikali 2 dikali 5. Hasilnya tetap 30 dan seterusnya. Nah, pada teorema 4.6 ini kita telah membuktikan bahwa setiap bilangan positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, terus di sini kita akan lanjut teorema 4.7. Banyaknya bilangan prima adalah tak hingga. Nah, prima itu ini dia tidak tak terhingga. Seperti bilangan itu tidak tak terhingga. Maksudnya tidak ada puncaknya. 1 triliun ada yang lebih besar 2 triliun. 10 triliun ada yang lebih besar lagi 100 triliun. Intinya dia tidak terhingga. Nah, teorema 4.8 dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke N, maka Pn yaitu kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 N diambil 1. Nah, buktian itu dengan menggunakan induksi matematika pada N yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.